Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ibadah online, siraman rohani, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan mengakses YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama, Bapak Ibu Saudara dapat berdoa, bersyafaat bersama-sama dengan mengambil jam-jam doa seperti yang tertera di layar berikut ini. Persembahan rutin dapat Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar berikut ini. Demikian juga dengan persembahan misi dan juga persembahan genta. Persembahan juga dapat diberikan dengan menggunakan barcode sesuai dengan petunjuk atau panduan dalam layar berikut ini. Ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu dapat diikuti pada setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam ibadah sekolah minggu ini. Demikian pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hingga pada saat ini. Bahkan hari ini kami dapat beribadah meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami yakin bahwa roh Tuhan tidak dibatasi. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Sekali lagi shalom bagi Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul untuk dapat beribadah walaupun secara virtual. Tapi saya percaya bahwa seperti yang Bapak Gembala katakan, roh Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membawa setiap pujian penyembahan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, saudara. Firman Tuhan berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kau telah mati bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau mati bagi kesalahan dan dosa kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Mari ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sempurna dan tiada terukur. Mari bawa setiap penyembahan-Mu kepada Tuhan saudara. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kau layak disembah. Mari bersama-sama katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan.
lagi, mari katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau ajak setiap kita untuk boleh sama-sama bertepuk tangan. Mungkin kalau yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Engkau datang dan bertahta di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat sekalian. Bertepuk tangan buat Allah kita yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mari nyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dengan bersuka cita kita mau nyatakan Dialah pencipta alam semesta, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia memiliki kehidupan kami, memiliki kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran. Amin Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa saat hati bersatu. Naikkan pujian-Mu. Belenggu diperdekat, mujizat dinyatakan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau pencipta alam semesta yang mengatur kehidupan kami. Engkau pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau yang punya kehidupan kami, memiliki kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Tempat ini terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan
Yesus yang dahsyat, yang bawa kami menang Tuhan. Mari bangkitlah hai jiwaku, katakan Engkau Allah, Engkau Yesus yang dahsyat. Apapun yang terjadi Tuhan bawa kita menang saudara. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat melimpah. Terima kasih Yesus. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Kau Yesus kami yang dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Oh terima kasih Tuhan, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepada. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Mari nyatakan Engkau Yesus yang dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Nyatakan Tuhan yang terhebat, Engkau yang terhebat, terbesar. Engkau yang terhebat, terbesar. Engkau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita mempersiapkan diri kita, pikiran kita untuk melanjutkan pada kebahagiaan yang terbaik, untuk memberikan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan Tuhan. Segala sesuatu tidak pasti dalam dunia ini, tapi kami percaya pengharapan di dalam Tuhan adalah kepastian bagi kami untuk menghadapi segala hal yang tidak selalu indah Tuhan di mata kami, tapi kami percaya kami mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Selalu yang terbaik.
Shalom saudaraku, senang jumpa Anda kembali dan kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak, ayat 22, yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Anda pernah mendengar satu kata yang disebut dengan absolut atau mutlak. Absolut atau mutlak. Arti dari kata itu adalah sempurna, saudara. Pasti, tidak dapat disanggah dan tidak terbatas. Di dalam dunia di mana saudara dan saya hidup, tidak ada yang mutlak, saudara. Ya, tidak ada yang absolut. Kenapa? Karena kebenaran mutlak ini harus hanya ada satu saja. Kebenaran mutlak tidak bisa dua, hanya satu. Dan merupakan standar atau acuan bagi kebenaran lain yang relatif. Saudaraku, kebenaran mutlak itu punya beberapa sifat. Pertama, dia universal. Berlaku bagi semua orang, tidak terkecuali, saudara. Yang kedua, kekal. Lintas ruang waktu, tidak berubah-ubah, tidak berganti. Integral, tidak ada konflik di dalamnya dan tanpa salah. Artinya bermoral, tinggi dan suci. Berarti saudara, kebenaran mutlak ini hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri. Di dalam dunia tidak ada kebenaran mutlak. Manusia seringkali memaksakan diri seolah-olah dia menyampaikan sesuatu yang bersifat mutlak. Padahal itu kebenaran relatif yang dimutlakan, saudara. Istilah kerennya bilang kebenaran virtual. Jadi tidak mutlak dalam dunia, saudara ya. Dalam dunia. Bahwa orang yang pintar itu pasti berhasil. Tidak ada kemutlakan. Atau orang berkata bahwa orang yang bodoh itu identik dengan kegagalan, dengan kemiskinan. Tidak mutlak, saudara. Anda bisa menjawab itu dengan banyak contoh. Dan satu lagi kebenaran yang saya ingin ajak renungkan. Bahwa laki-laki diidentikan selalu lebih kuat dari wanita. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Di dalam dunia ini tidak ada yang absolut dan mutlak. Saudaraku, saya memiliki seorang teman, contoh, teman saya pria, ini agak bogel, agak cebol, saudara ya, kurang tinggi. Dan ini teman saya menikah dengan seorang wanita, istrinya yang juga gemuk, saudara, gemuk. Jadi ini bola ketemu sama balon, saudara ya, istilahnya gitu ya. Lalu mereka menikah. Dan dari dua karakter tubuh yang seperti itu, saudara, mereka melahirkan anak-anak, seakan-akan udah besar-besar anaknya ya, udah pemuda. Saya lihat anak-anaknya ganteng-ganteng, saudara. Badannya rapi-rapi dan tinggi-tinggi. Padahal mama papanya tidak tinggi. Jadi dalam dunia tidak ada yang mutlak. Pagi ini saya mengajar saudara bukan untuk saudara tidak jadi pintar. Atau Anda berserah pada nasib, tidak. Tetapi yang harus Anda ingat bahwa tidak ada yang mutlak di dalam dunia ini. Kemutlakan itu, keabsolutan itu, kepastian itu hanya ada di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saya punya jemaat, saudara, beberapa bulan lalu dia punya perut gak enak. Lalu dia periksa ke satu rumah sakit premium di daerah Serpong, saudara. Sebuah rumah sakit besar, rumah sakit yang terkenal mahal. Lalu dokternya mengatakan, oh ini cuma sakit mah biasa. Tapi sakit sekali. Akhirnya suaminya penasaran, tidak puas cari opini lain, dibawa ke rumah sakit yang lebih kecil, saudara. Rumah sakit yang tidak sebesar dan semewah yang pertama. Dan dokter di situ akhirnya memeriksa dengan detail dan mengeluarkan sebuah diagnosis yang mengejutkan. Apa itu? Dia punya usus buntu sudah pecah, saudara. Bayangkan itu. Dan dokter bilang, ibu jika telat 30 menit melapor, lewat. Wah, padahal rumah sakitnya lebih kecil, saudara. Di dalam dunia tidak ada yang mutlak. Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah
Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku besar, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi, jemaat yang sekasihi dalam Tuhan, khususnya GIA Pegangsaan, jangan pernah Anda membuat mindset berpikir paradigma bahwa kalau aku kaya, 7 turunan gak habis, maka hidupku semua terkendali, tenang, ada jaminan kuat. Tidak ada yang mutlak di dunia. Ingat Lukas 12, saudara, ada orang kaya bodoh. Sampai Tuhan berkata, jika malam ini nyawamu diambil, untuk siapa? Apa itu semua? Untuk siapa? Ya, demikianlah jadinya dengan orang kaya yang bodoh, kebenaran yang virtual. Bapak Ibu, pandemi kita belum selesai. Setelah lewat hampir 1 tahun, apakah Anda masih berani berkata bahwa orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, bahkan orang yang sehat, dia pasti tidak akan terdampak serius dengan COVID? Masih bisa Anda memberi jaminan itu? Bukti sudah bicara, saudara. Tidak pandang itu raja, tidak pandang itu rakyat, presiden rakyat, perdana menteri, orang pintar, orang bodoh, tenaga medis yang mengerti tentang COVID, saudara, semuanya bisa saja meninggal. Tidak ada yang mutlak, saudara. Karena itu, tadi saya ajak Anda baca Hakim-Hakim pasal 4. Anda tahu, itu adalah kisah bagaimana Israel karena setelah ditinggalkan Hakim Ehud, meninggal, berbuat jahat lagi. Biasalah, Anda tahu Israel itu up down dalam iman. Dan akhirnya mereka diizinkan Tuhan untuk menghadapi peperangan dengan Yabin, Raja Kanaan, di mana raja yang kejam ini punya panglima perang yang juga gak kalah sadisnya, namanya Sisera, yang memiliki sekian ratus kereta kuda besi, saudara. Pada waktu itu kekuatan yang tidak terkalahkan. Wah, Israel ditindas, saudara. Dan akhirnya Sisera yang kejam itu, saudara, dibunuh, saudara, mati. Oleh siapa, saudara? Bukan oleh panglima perang dari Israel, ya, Barak namanya. Tidak oleh orang yang prajurit yang gagah perkasa, tidak. Sisera yang kejam itu dimatikan, dibunuh, saudara, dibikin tewas oleh seorang wanita, ibu rumah tangga. Dan Anda tahu siapa namanya? Yael, ibu rumah tangga biasa, saudara. Kita belajar, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jangan berpikir kalau cuma ibu rumah tangga biasa dalam peperangan tidak ada arti, tidak ada guna. Nyata, firman berbicara bahwa menjadi seorang pahlawan perang tidak mesti Rambo style, saudara. Tidak mesti orang yang hebat, yang bodinya wah pegang senjatanya. Enggak. Ibu rumah tangga bisa menjadi pahlawan perang bagi Israel. Kita belajar latar belakangnya. Peristiwanya sampai Yael ini, saudara, ya, waktu itu kok bisa dipakai Tuhan untuk membinasakan Sisera. Saudara, pada waktu Yael hidup, kita tahu yang memerintah di Israel, hakim, belum raja-raja ya, waktu itu hakim, namanya Deborah, setara raja itu ya. Dan Deborah ini satu-satunya nabiah, saudara, satu-satunya hakim maksud saya, di era Israel. Selain hakim, Deborah ini juga nabiah, artinya dia suka mendapat profetik ya, mendapat pesan Tuhan, nubuatan. Dan satu kali Tuhan berbicara kepada Deborah bahwa dia harus maju kepada menghadapi Yabin. Tuhan akan beri kemenangan. Nah, sebagai hakim dan dia wanita, saudara, ya. Lalu dia berkata kepada panglima perangnya, Barak, Tuhan berbicara maju perang. Nanti kamu akan diberi kemenangan. Saudara, tidak ada yang mutlak. Barak laki-laki panglima perang loh, harusnya gagah berani. Ya, harusnya gagah berani. Saya jadi ingat nih yang lagi viral hari-hari ini. Bagaimana seorang kepala puskesmas di Bone, lihat TV ya, badannya besar, saudara, badannya besar, tapi mau disuntik vaksin sampai histerisnya kayak gitu, saudara. Aduh, tidak mutlak loh, orang badan gede nggak takut jarum suntik, saudara ya. Jadi Anda lihat ini, Jenderal Barak di ayat ke-8 dari Hakim-Hakim pasal 4, dia takut, saudara, dia takut tanda petik maju perang menghadapi Sisera, dan dia berkata apa? Minta Deborah untuk mendampingi. Haleluya, Bapak Ibu. Ini namanya stereotip ya. Anda pernah dengar nggak stereotip? Stereotip itu sebuah keyakinan positif atau negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial. Setelah muncul, maka stereotip muncul prejudice, prasangka. Dan ini biasanya negatif, saudara. Biasanya negatif stereotip itu. Contoh. Kalau Anda mendengar kata, maaf, ini kata suku Batak misalnya. Maka orang selalu di mindsetnya berkata apa? Batak itu kasar, Batak itu keras. Tembak langsung bah gitu ya. Padahal saya banyak ketemu dengan orang-orang Batak yang lemah lembut, saudara. Ya. Atau Anda ketemu dengan orang Jawa yang selalu di stereotipkannya, oh nggih, matur nuwun. Tapi saya juga ketemu orang-orang Jawa yang kasar, sampai saya kira orang Batak.
saudara ya. Atau ada satu ikon bahwa orang Sunda tuh pemalas. Kenapa begitu? Orang lihat Kabayan. Itu stereotip bahwa Kabayan tuh orang Sunda pemalas dan sebagainya. Padahal orang Sunda rajin juga banyak. Banyak pekerja keras. Jadi saudara, termasuk wanita, kalau distereotipkan bahwa wanita itu, saya bukan bicara gender, bicara firman, tidak bisa kuat, tidak bisa menang kalau jadi pemimpin. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Deborah, juga Yael, wanita-wanita biasa, ya, yang bukan artinya secara fisik ahli perang dan sebab pegang senjata, tidak. Bersama Tuhan mereka mampu jadi pahlawan perang dengan porsinya masing-masing. Deborah memimpin Barak dan prajurit, Yael mengambil garis depan. Saudara, Jenderal Barak takut dan dia minta pendampingan Deborah. Ya, dia nggak berani maju. Dia minta didampingi oleh Deborah. Bapak Ibu, pendampingan itu lebih dikenal, Anda sering dengar istilahnya mentorship. Pernah dengar ya? Mentorship. Akar kata dari mentor, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pembimbing atau pengasuh. Mentorship, pembimbing atau pengasuh. Mentoring itu satu aktivitas Bapak Ibu, ya, bimbingan dari seorang yang sudah sangat menguasai, sangat expert banget hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, orang yang melakukan kegiatan mentoring, yang membimbing disebut mentor, gitu ya. Sedangkan orang yang dibimbing disebutnya mente. Bapak Ibu, Anda buka Ayub 7 ayat 1 Bapak Ibu. Kalau Anda baca di ayat itu berkata bahwa hidup manusia di bumi seperti orang bergumul. Kalau Anda baca dalam terjemahan lama, itu lebih jelas, lebih konkret. Dikatakan, hidup orang di bumi seperti orang berperang. Ayub berkata, saudara, hidupnya seperti perang. Di TV, di banyak media sudah banyak bicara. Kita menghadapi COVID sekarang seperti menghadapi apa? Perang. Dengan vaksin salah satu senjatanya. Dengan prokes 3M salah satu senjatanya. Ya, berperang melawan ekonomi yang sedang goncang. Dan itu peperangan, penyakit dan sebagainya. Takut saat perang itu wajar Bapak Ibu. Seperti sekarang kita juga pasti takut. Ya, kita pasti merasa cemas, enggak pasti menghadapi COVID dan seluruh situasinya. Wajar. Kenapa saudara? Karena di dunia ini tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Vaksin harus Anda terima. Tapi tidak mutlak bahwa vaksin itu pasti menyelamatkan saudara. Tidak. Tidak saudara. Saya tidak perlu jabarkan lebih panjang lagi. Nah, karena di dunia tidak ada yang mutlak. Kemutlakan itu cuma bersama dengan Tuhan. Anda buka nanti di ayat Sefanya 3 ayat 17. Ayat itu berkata bahwa Tuhan adalah pahlawan perang yang memberi kemenangan. Karena itu kunci penting khotbah pagi ini saudara. Siapa mentormu dalam menghadapi peperangan di hidup saudara. Termasuk pandemi hari-hari ini. Mentoring itu penting saudara. Mentoring itu bicara percepatan kedewasaan. Untuk lebih mengalami penajaman, peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini kualitas percaya saudara. Jangan salah pilih mentoring. Supaya iman Anda boleh terus meningkat. Ya, terus bisa mengalami pendewasaan, penajaman yang semakin luar biasa bersama Tuhan. Anda ingat di Taman Eden saudara. Bagaimana Adam yang pada mulanya dimentor oleh Allah sendiri saudara. Didampingi, dibimbing, dididik oleh Allah sendiri. Ketika dia berubah haluan menjadikan ular yang adalah prototipe dari iblis, dari setan. Adam mulai menjadikan iblis mentornya untuk berbicara dan mengarahkan dia kepada cara pandang yang salah tentang buah terlarang. Anda tahu akibatnya. Mentoring yang salah berantakan semua saudara. Ya, Daud raja yang besar, Salomo raja yang besar dari kerajaan Israel. Tapi Anda tahu bagaimana kerajaan Israel pecah berantakan. Karena Rehabeam anak Salomo saudara. Itu meminta mentoring dari orang-orang yang tidak berpengalaman. Salah sasaran. Karena itu Yohanes 14 ayat 26 berkata. Kalau Anda baca di Yohanes 14 ayat 26 bahwa Tuhan akan mengirimkan penghibur. Haleluya. Tuhan akan mengirimkan penghibur. Yaitu Roh Kudus. Yang akan mengajar saudara dan mengingatkan akan segala yang telah Tuhan katakan. Saudara, kata penghibur dari Yohanes 14 ayat 26 itu parakletos. Anda sering dengar itu ya. Parakletos. Para itu saudara, saya pisahkan dikit ya. Para itu artinya berjalan berdampingan. Itu mentoring saudara. Dan kata kletos adalah yang dipanggil. Jadi parakletos itu pendamping yang dipanggil. Apakah parameter kita dimentor oleh Roh Kudus? Apa parameternya? Bahwa saya saudara ada berada dalam mentoring Roh Kudus. Mentoring Tuhan sendiri.
Ayatnya bilang tadi, diajar dan diingatkan. Diajarnya untuk membaca dan merenungkan. Ya, rajin mengikuti ibadah, mengingatkan lewati suara hati nurani dia akan berbicara untuk dilakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengkonkretkan mengajar dan mengingatkan ini? Cuma satu, Yohanes 16 ayat 13 lewat firman Tuhan. Saudara harus belajar menjadi orang yang tekun merenungkan firman dan melakukan firman. Maka Roh Kudus akan ambil peran sebagai mentor dalam hidup saudara. Saudara, ada rasul besar di Alkitab, Rasul Paulus. Kisah Rasul 20, saya akan pertajam sedikit ya. Di akhir khotbah saya dalamkan sedikit soal mentoring tadi, Roh Kudus. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 23 saudara. Satu kali Paulus akan pergi meninggalkan para murid menuju Yerusalem. Lalu Paulus bilang apa di Kisah Rasul 20 ayat 22, 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, saya ingin Anda menyoroti kata-kata itu. Ya, sebagai tawanan roh besar, roh besar. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain, perhatikan, daripada yang dinyatakan Roh Kudus bahwa dari kota ke kota kepadaku bahwa apa? Oh, jemaat ribuan di lapangan terbuka menunggu aku. Hotel berbintang, PK yang besar, itu pendeta sekarang, saudara. Kalau zaman Rasul Paulus, apa yang dikatakan? Dari kota ke kota, penjara dan sengsara menunggu aku. Kalau Anda mengalami seperti ini tidak mudah untuk memutuskan. Ini peperangan yang harus dihadapi, saudara. Dan mungkin orang berkata, udah lu hikmat aja, pakai hikmat Tuhan, jangan pergi, udah tahu bahaya lu pergi. Murid-murid melakukan itu, mencegah Paulus. Tapi Paulus bilang, aku akan tetap pergi. Kenapa? Karena dia tawanan roh. Yang saya maksud di sini, kenapa Paulus berani berkata bahwa dia tawanan roh? Jaminannya kuat, dia berada di dalam mentoring Roh Kudus. Karena dia tahu, ketika dia berada di dalam mentoring, bimbingan, peranan Roh Kudus begitu kuat, maka kemutlakan janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan kemuliaan menyertai Paulus. Makanya dia dengan berani berkata bahwa aku tawanan Roh Kudus. Dia bisa ucapkan itu kalau Anda baca yang terkenal ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ya. Bahwa dia mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan baik dan dia telah mencapai garis akhir. Lalu dibilang apa? Telah ada mahkota yang menanti aku. Luar biasa, tawanan roh saudara. Tawanan roh. Itu kata-kata aslinya dionyuma. Dionyuma itu artinya diikat, diletakkan di bawah kewajiban hukum. Kalau saya pengen bahasa sehari-hari, menjadi tawanan itu menjadi sandera roh. Artinya apa kalau sandera, saudara? Anda lihat tuh bagaimana orang-orang yang ditawan di sandera, saudara. Tidak enak. Tidak bebas, udah jelas itu nomor satu. Tidak bebas, Bapak Ibu. Tidak bisa hidup normal. Kayak sekarang kita disandera oleh COVID kan. Mau ini susah, mau itu susah, mesti pakai masker, mesti cuci tangan. Aduh, melelahkan. Ya, kita ditawan oleh keadaan. Dan demikian juga ketika Anda menjadi tawanan Roh Kudus. Itu yang dibahasakan Alkitab, sangkal diri, tidak bebas, tidak bebas. Galatia 2:20 yang terkenal, Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku oleh iman kepada Yesus. Kalau dulu saudara, saya nggak bilang dulu ya, sekarang pun banyak orang Kristen sudah jadi orang Kristen, tapi belum jadi orang percaya. Udah jadi orang Kristen, ke gerejanya rajin, ke gereja melayani, ya, kelihatan sumbang sana sini, tapi sebetulnya karakternya, cara pikir, cara rasanya dalam hidup setiap hari duniawi sekali. Itu belum jadi tawanan roh. Minggu ke gereja, hari Senin mabok-mabokan, Selasa berzina, Rabu berjudi, toh orang gak ada yang tahu. Kadang-kala pikiran yang ngawur, isinya yang kotor-kotor, perasaan ada benci, ada dendam, gak bisa ngampuni orang. Aduh, kalau saya ini karena mengingat waktu, kalau saya kasih contoh banyak sekali saudara. 30 tahun saya jadi pendeta, menemukan banyak orang-orang Kristen yang maaf saudara, hipokrit, bahkan majelis dan para pendeta. Mengerikan saudara. Karena itu mari pagi hari ini, kalau bicara tentang perlindungan Tuhan, saudara, di dalam kita menghadapi peperangan COVID ini, cuma satu jalannya, satu-satunya jalan. Kita berada di dalam mentoring Roh Kudus. Katakan amin dari tempat di mana saudara ada. Kita menjadi tawanan Roh Kudus. Meskipun daging rasa tidak enak, kita harus hidup suci, menjaga komitmen kita, ketaatan kita, diajar, diingatkan, lakukan. Tapi itu cara kalau saudara memenang dalam peperangan ini.
Kalau Anda mau menang dalam peperangan ini. Kalau saya katakan menang dalam peperangan ini bukan berarti saudara semua tidak akan ada yang meninggal. Seolah-olah itu saya punya rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah mendahului saya pulang ke rumah Bapa. Mereka orang yang kalah dalam perang. Oh tidak. Kalaupun mereka meninggal karena COVID, mereka meninggal sebagai pemenang, saudara. Ketika mereka menjaga iman percaya. Tapi kalau Tuhan memberi Anda kesempatan untuk tetap melewati dan tetap hidup, bersyukur. Itu kemenangan yang Tuhan janjikan. Karena itu sekali lagi, mari minta Roh Kudus kuatkan Anda. Siapapun Anda, jadilah orang-orang yang hidup sebagai tawanan Roh Kudus, dimentor oleh Roh Kudus, dimentor oleh penggembalaan Tuhan melewati Roh Kudus. Saya baca ayat terakhir, saudara. Ayat yang luar biasa, yang menunjukkan kemutlakan Allah dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Anda perhatikan ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20, dan saya ingin Anda jemaat dimanapun Anda berada, baca ayat ini bersama dengan saya. Baca bersama dengan keras, dengan percaya, oke? 3, 2, ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi perhatikan sebaliknya. Baca lebih keras. Di dalam Dia besar hanya ada apa? Ya. Sebab Kristus, ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia besar kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Luar biasa. Pegang ayat ini. Kalau Anda hidup di dalam ketaatan dan dimentor, dibimbing Roh Kudus dengan firman Allah, Anda komitmen untuk melakukan sungguh-sungguh dan terus berjuang, maka ayat ini berlaku bagi Anda. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Tidak semoga, tidak mudah-mudahan, di tengah-tengah ketidakpastian ada janji yang mutlak, yaitu janji Tuhan. Karena itu mari saudara, hari-hari ini kalau saya ketemu banyak orang yang non-Kristen, mereka ini takut sebagainya. Saya cuma berkata, ini saatnya kita membuktikan. Saya bilang, ya ini saatnya kita membuktikan Tuhan mana yang hidup. Ada banyak orang cuma beragama, tapi Tuhannya tidak hidup. Tapi bagi mereka yang Tuhannya hidup, ini momen pembuktian bahwa Dia akan menyertai, memberi kita kekuatan dan kemenangan pada akhirnya. Mari saudara, kebenaran mutlak di dalam Tuhan menyertai saudara. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh majelis memberi kesempatan melayani, dan seluruh tim online yang telah mendukung. Tuhan memberkati. Shalom. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ibadah online, siraman rohani, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan mengakses YouTube Multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama, Bapak Ibu Saudara dapat berdoa, bersyafaat bersama-sama dengan mengambil jam-jam doa seperti yang tertera di layar berikut ini. Persembahan rutin dapat Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar berikut ini. Demikian juga dengan persembahan misi dan juga persembahan genta. Persembahan juga dapat diberikan dengan menggunakan barcode sesuai dengan petunjuk atau panduan dalam layar berikut ini. Ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu dapat diikuti pada setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam ibadah sekolah minggu ini. Demikian pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati akan jemaat-Mu di dalam segala kegiatan, di dalam setiap usaha-usahanya. Dan kami berdoa Tuhan, pada saat ini untuk jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, ketakutan-ketakutan karena pandemi saat ini, Engkau yang akan melawat mereka satu persatu. Biarlah firman Tuhan yang hari ini mereka dengar menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu pengharapan, menjadi satu keyakinan bahwa orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa akan memberkati akan mereka. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan akan mereka. Kami percayakan jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau sendiri. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau akan melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah mereka dan Engkau memberikan kesembuhan pada mereka. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pada saat ini menguatkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jakarta, di luar pulau, maupun yang ada di luar negeri. Mereka mendapat kekuatan yang baru. Kami percayakan akan hamba-Mu di dalam setiap langkah pelayanan, pekerjaan, rumah tangga ke dalam tangan-Mu sendiri. Engkau yang akan terus menjaga keluar masuknya dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden. Di dalam tugas-tugas yang diemban pada saat ini, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan menjaga keluar masuknya. Kau berkati setiap program-program yang dikerjakan pada saat ini, sehingga semuanya boleh berhasil untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri,
di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau tetap jaga, melindungi dalam tugas. Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan. Jauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter, para medis yang bertugas. Engkau juga akan memakai mereka di dalam tugas-tugas yang diemban untuk menolong mereka yang terkapar COVID-19 ini. Engkau beri perlindungan dan juga memberikan kesembuhan bagi para pasien. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dan kami berdoa, kalau sebentar kami akan melakukan tugas-tugas kami kembali. Dan besok kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Kami bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja kami. Kami bersama-sama dengan keluarga kami. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percayakan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Sekali waktu pasti kita akan berkumpul kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ibadah online, siraman rohani, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan mengakses YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama, Bapak Ibu Saudara dapat berdoa, bersyafaat bersama-sama dengan mengambil jam-jam doa seperti yang tertera di layar berikut ini. Persembahan rutin dapat Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar berikut ini. Demikian juga dengan persembahan misi dan juga persembahan genta. Persembahan juga dapat diberikan dengan menggunakan barcode sesuai dengan petunjuk atau panduan dalam layar berikut ini. Ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu dapat diikuti pada setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara
boleh mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam ibadah sekolah minggu ini. Demikian pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.